Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 121, Yesus Raja yang Mulia.
Salam, kembali kita baca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua. Pengantar. Buku Yosua adalah buku tentang kisah bangsa Israel ketika mereka merebut negeri Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Dialah yang menggantikan Musa memimpin umat Israel. Peristiwa-peristiwa penting yang dikisahkan di dalam buku ini ialah antara lain penyeberangan Sungai Yordan, jatuhnya Jeriko, pertempuran di Ai, dan pengukuhan kembali perjanjian antara Allah dengan umatnya. Salah satu petikan terkenal dari buku ini ialah, ambillah keputusan hari ini juga kepada siapa kalian mau berbakti. Tetapi kami, saya dan keluarga saya, akan berbakti hanya kepada Tuhan. Pasal yang pertama, Allah menyuruh Yosua merebut Kanaan. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, Tuhan berbicara kepada wakil Musa, yaitu Yosua anak Nun. Tuhan berkata, hambaku Musa sudah mati, maka sekarang baiklah engkau dan seluruh umat Israel bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan dan memasuki negeri yang kuberikan kepada mereka. Aku sudah mengatakan kepada Musa bahwa setiap wilayah yang kamu jejaki telah kuberikan kepadamu, Yosua, dan kepada seluruh umatku. Wilayahmu akan terbentang dari padang gurun di selatan sampai ke pegunungan Libanon di utara, dan dari sungai Efrat yang besar itu di timur, terus meliputi negeri bangsa Het sampai ke Laut Tengah di barat. Seorang pun tak akan sanggup mengalahkan engkau, Yosua, seumur hidupmu, sebab aku akan selalu mendampingimu seperti dahulu aku mendampingi Musa. Aku tidak akan meninggalkanmu. Hendaklah engkau yakin dan berani, sebab engkau adalah memimpin bangsa ini sewaktu mereka menduduki negeri yang kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Hanya hendaklah engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Engkau harus menjaga agar engkau mentaati seluruh hukum yang diberikan Musa hambaku itu kepadamu. Jangan kau lalaikan sedikit pun, maka kau akan berhasil. Buku hukum itu harus selalu kau bacakan kepada umatku. Pelajarilah buku itu siang dan malam, supaya selalu kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukan semuanya itu, hidupmu akan makmur dan berhasil. Ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat, sebab aku Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Yosua memberi perintah dan petunjuk kepada umat Israel. Maka Yosua memerintahkan pemimpin-pemimpin umat Israel supaya berkeliling ke seluruh perkemahan umat Israel dan memberi perintah ini: siapkan bekal, karena 3 hari lagi kalian harus menyeberangi sungai Yordan
untuk menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kepada suku Ruben, suku Gad, dan separuh suku Manase, Yosua berkata, "Ingat, Musa hamba Tuhan itu sudah mengatakan kepadamu bahwa tanah di sebelah timur sungai Yordan ini diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi negerimu. Semua anak istrimu dan ternakmu boleh tinggal di sini, tetapi para pejuangmu harus siap bertempur dan mendahului orang-orang Israel lainnya menyeberangi sungai Yordan. Kalian harus menolong mereka sampai mereka menduduki tanah di sebelah barat sungai Yordan. Ini yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka. Sesudah Tuhan memberikan keamanan kepada seluruh bangsa Israel, barulah kalian boleh kembali ke tanahmu sendiri di sebelah timur Yordan ini, yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu." Maka suku Ruben, Gad, dan separuh suku Manase itu menjawab, "Apa saja yang kau perintahkan kepada kami, kami akan lakukan, dan kemanapun kau suruh kami pergi, kami akan pergi. Kami akan taat kepadamu, sama seperti kami juga selalu taat kepada Musa. Semoga Tuhan Allahmu mendampingimu seperti Ia mendampingi Musa. Setiap orang yang tidak mau tunduk kepada kekuasaanmu, mau tidak menurut perintahmu, atau tidak menurut perintahmu, akan dihukum mati. Hendaklah engkau yakin dan berani." Yosua mengutus mata-mata ke Jeriko. Kemudian dari perkemahan di Sitim, Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Kanaan. Kedua orang itu diperintahkan untuk menyelidiki negeri Kanaan dengan sembunyi-sembunyi, terutama sekali kota Jeriko. Maka pergilah mereka ke kota itu dan menginap di rumah seorang wanita pelacur bernama Rahab. Raja kota Jeriko mendengar bahwa pada malam itu ada orang Israel yang datang memata-matai daerah Jeriko. Maka raja mengutus orang kepada Rahab untuk menyampaikan perintah ini, "Keluarkan orang-orang yang menginap di rumah-rumah itu. Mereka adalah mata-mata yang datang untuk menyelidiki seluruh daerah Jeriko." "Memang ada orang datang ke rumah saya," jawab Rahab, "tetapi saya tidak tahu mereka dari mana. Mereka sudah pergi tadi pada waktu mulai gelap sebelum gerbang kota ditutup, dan saya tidak bertanya kemana mereka pergi. Tetapi kalau mereka cepat-cepat dikejar, mungkin masih dapat disusul." Padahal Rahab sudah menyembunyikan kedua mata-mata itu di bawah tumpukan rami di loteng rumahnya. Maka berangkatlah utusan-utusan raja itu meninggalkan kota setelah mereka di luar gerbang kota ditutup. Mereka mencari kedua orang mata-mata itu sampai ke tempat penyeberangan di sungai Yordan. Malam itu sebelum kedua orang mata-mata Israel itu tidur, Rahab pergi ke loteng dan berkata kepada mereka, "Saya tahu Tuhan sudah memberikan negeri ini kepada kalian. Semua orang di sini takut kepada kalian. Kami sudah mendengar berita mengenai bagaimana Tuhan mengeringkan laut Gelagah di depan kalian ketika kalian meninggalkan Mesir. Kami juga sudah mendengar bagaimana kalian membunuh Sihon dan Og, kedua raja bangsa Amori itu di sebelah timur sungai Yordan. Begitu kami mendengar cerita-cerita itu, kami menjadi takut sekali. Semua orang-orang kami hilang keberaniannya karena kalian. Tuhan Allahmu sungguh Allah yang maha kuasa
di langit dan di bumi. Saya harap kalian mau bersumpah demi namanya bahwa kalian akan memperlakukan keluarga saya dengan baik seperti yang telah saya lakukan terhadap kalian. Berjanjilah bahwa ayah ibu saya, saudara-saudara saya, dan seluruh keluarga mereka tidak akan kalian bunuh, melainkan akan kalian lindungi. Dan untuk itu berikanlah suatu tanda jaminan bahwa kalian dapat saya percayai. Maka jawab kedua orang itu, kami berjanji bahwa bila mana Tuhan menyerahkan negeri ini kepada kami akan memperlakukan kalian dengan baik, asal engkau tidak menceritakan kepada siapapun tentang kami. Biarlah Tuhan mengutuk kami kalau kami tidak menepati janji itu. Karena rumah Rahab dibangun pada tembok kota, maka Rahab menurunkan kedua orang itu dengan tali melalui jendela. Pergilah ke daerah pegunungan, kata Rahab kepada mereka, supaya orang-orang yang diutus oleh raja tidak dapat menangkap kalian. Bersembunyilah di situ selama 3 hari sampai mereka kembali. Baru kalian boleh meneruskan perjalanan. Kedua orang mata-mata itu berkata kepada Rahab, baiklah, kami akan menepati janji yang telah kau minta dari kami. Hanya inilah yang harus kau lakukan. Kalau kami menyerbu negerimu nanti, hendaklah tali merah ini kau ikatkan pada jendela ini tempat kau turunkan kami. Ayah ibumu, saudara-saudaramu, seluruh kaum keluarga ayahmu, hendaklah kau kumpulkan di rumahmu ini. Jika salah seorang dari mereka keluar dari rumah ini dan mati terbunuh, kematiannya adalah kesalahannya sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas hal itu. Tetapi kalau ada yang mendapat celaka dalam rumah ini, kamilah yang bertanggung jawab. Sebaliknya, kalau kamu memberitahukan tentang kami kepada seseorang, maka kami tidak lagi terikat kepada janji yang telah kau minta dari kami. Rahab menyetujui hal itu, lalu membiarkan mereka pergi. Kemudian ia mengikat tali merah itu pada jendelanya. Maka pergilah kedua orang mata-mata itu ke daerah pegunungan dan bersembunyi di sana. 3 hari lamanya utusan-utusan raja mencari mereka kemana-mana di seluruh daerah itu, tetapi tidak menemukan mereka. Akhirnya utusan-utusan itu pulang ke Jericho. Lalu kedua orang mata-mata Israel itu turun dari pegunungan dan menyeberangi sungai, kemudian kembali kepada Yosua. Semua pengalaman mereka laporkan kepadanya. Kemudian mereka berkata, pasti Tuhan memberikan seluruh negeri itu kepada kita. Semua orang di sana takut kepada kita. Umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Keesokan harinya, Yosua dan seluruh umat Israel bangun pagi-pagi sekali, lalu meninggalkan tempat perkemahan mereka di Sitim dan pergi ke sungai Yordan. Di situ mereka berkemah sambil menunggu waktunya untuk menyeberang. Sesudah lewat 3 hari, para pemimpin berkeliling ke seluruh perkemahan dan memberi perintah ini kepada umat Israel. Apabila kalian melihat para imam memikul peti perjanjian Tuhan Allahmu, hendaklah kalian juga berangkat meninggalkan tempat perkemahan ini. Ikutlah peti itu, tapi jangan berjalan terlalu dekat dengan peti itu. Ikuti dari belakang pada jarak 1 kilometer. Dengan demikian kalian akan mengetahui
jalan yang harus kalian tempuh, sebab kalian belum pernah ke daerah ini. Yosua berkata kepada umat Israel, hendaklah kalian menyucikan diri, sebab besok Tuhan akan mengadakan keajaiban di tengah-tengahmu. Lalu Yosua memerintahkan para imam untuk mengangkat peti perjanjian itu, lalu berangkat mendahului umat Israel. Mereka pun melaksanakan perintah Yosua. Tuhan berkata kepada Yosua, mulai hari ini engkau akan kujadikan orang besar, sehingga seluruh umat Israel menghormatimu dan menyadari bahwa aku mendampingimu seperti aku mendampingi Musa. Sekarang perintahkanlah para imam yang memikul peti perjanjian itu, supaya sesampainya mereka di sungai, mereka masuk ke dalam air sungai itu dan berdiri di dekat tepinya. Lalu Yosua memanggil orang-orang Israel dan berkata, mari dengarkanlah apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Apabila kalian maju nanti, Tuhan pasti mengusir orang Kanaan, Het, Hewi, Peris, Girgasi, Amori, dan Jebus. Dan pada waktu peti perjanjian Tuhan semesta alam menyeberangi Yordan, mendahului kalian, kalian akan melihat bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kalian. Sekarang hendaklah kalian memilih 12 orang, seorang dari setiap suku bangsa Israel. Nanti apabila para imam yang memikul peti perjanjian, Tuhan menginjakkan kakinya ke dalam air di sungai Yordan itu, arus airnya akan terputus. Air yang mengalir dari hulu akan terbendung dan di satu tempat. Pada waktu itu sedang musim panen dan sebagainya, biasanya air sungai Yordan meluap. Ketika orang Israel meninggalkan perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam berjalan lebih dahulu sambil membawa peti perjanjian. Dan sewaktu imam-imam itu menginjakkan kakinya ke dalam air sungai, seketika itu juga arus sungai itu terputus. Jauh di bagian hulu sungai, airnya berkumpul di Adam, sebuah kota yang terletak di sebelah kota Sertan. Air di bagian hilir yang mengalir ke Laut Mati terputus sama sekali, sehingga umat Israel dapat menyeberangi di atas tanah kering berhadapan dengan kota Jeriko. Para imam yang memikul peti perjanjian itu tetap berdiri di tengah-tengah sungai sampai seluruh umat Israel tiba di seberang. 12 batu peringatan didirikan. Sesudah seluruh bangsa itu berada di seberang, Tuhan berkata kepada Yosua, pilihlah 12 orang dari setiap suku. Perintahkan mereka untuk mengambil 12 buah batu dari tengah-tengah sungai Yordan, tepat di tempat para imam berdiri. Suruh mereka memikul batu-batu itu sampai ke tempat kamu berkemah pada waktu malam nanti. Maka Yosua memanggil ke-12 orang yang terpilih itu, lalu berkata, pergilah ke tengah sungai Yordan, ke depan peti perjanjian Tuhan Allahmu. Masing-masing harus mengangkat sebuah batu dari situ. Jumlahnya 12 batu sesuai dengan jumlah suku-suku dalam bangsa Israel.
Batu-batu itu akan mengingatkan bangsa ini kepada apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Di kemudian hari, kalau anak-anakmu bertanya, apa artinya batu-batu ini bagimu? Hendaklah kalian memberitahukan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus ketika peti perjanjian Tuhan dibawa menyeberangi sungai itu. Batu-batu itu akan selalu mengingatkan bangsa Israel kepada apa yang terjadi di situ. Kedua belas orang itu pun melaksanakan perintah Yosua sesuai dengan petunjuk Tuhan kepada Yosua. Mereka mengambil 12 batu dari tengah-tengah Yordan. Jumlahnya sesuai dengan jumlah suku-suku dalam bangsa Israel. Lalu membawanya ke tempat perkemahan mereka. Di tengah-tengah Yordan itu juga, Yosua menyusun 12 buah batu tepat di tempat berdirinya para imam yang memikul peti perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di situ sampai sekarang. Para imam tetap berdiri di tengah-tengah Yordan sampai orang-orang itu selesai melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada mereka melalui Yosua. Itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Musa kepada Yosua. Dengan cepat umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Setelah semua sampai di seberang, para imam yang memikul peti perjanjian itu berjalan di depan mereka sesuai dengan yang diperintahkan oleh Musa. Pejuang-pejuang dari suku Ruben, Gad, dan separuh suku Manase telah lebih dahulu menyeberangi sungai. Semuanya 40.000 orang laki-laki yang bersenjata dan siap bertempur. Di hadapan Tuhan mereka menyeberang menuju ke daerah rendah di dekat Jeriko. Hari itu Tuhan melakukan hal-hal yang membuat bangsa Israel menghormati Yosua sebagai orang besar. Seumur hidupnya mereka menghormati dia seperti mereka menghormati Musa. Kemudian Tuhan menyuruh Yosua memerintahkan para imam yang memikul peti perjanjian itu supaya keluar dari Yordan. Yosua melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Begitu para imam itu sampai di tepi sungai, air sungai itu mulai mengalir kembali dan meluap seperti semula. Umat Israel tiba di seberang Yordan, dan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal sebelah timur Jeriko. Di situ Yosua menyusun ke-12 batu yang diambil dari dalam Yordan. Lalu Yosua berkata kepada umat Israel, di kemudian hari, apabila anak-anakmu menanyakan tentang arti dari batu-batu ini, beritahukanlah kepada mereka bahwa umat Israel menyeberangi sungai Yordan ini di atas tanah yang kering. Ceritakanlah kepada mereka bahwa Tuhan Allahmu mengeringkan air sungai Yordan itu untuk kalian sampai kalian semuanya tiba di seberang, sama seperti Ia mengeringkan laut Gelagah untuk kami, supaya semua orang di dunia mengetahui betapa besarnya kuasa Tuhan, dan dengan demikian kalian akan menghormati Tuhan Allahmu untuk selama-lamanya. Pasal yang kelima. Semua raja Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja Kanan di pesisir laut tengah mendengar bahwa sungai Yordan
telah dikeringkan oleh Tuhan selama umat Israel menyeberangi sungai itu, maka mereka menjadi takut dan gentar karena orang Israel. Penyunatan di Gilgal. Pada waktu itu Tuhan berkata kepada Yosua, "Buatlah pisau dari batu, lalu adakanlah lagi upacara penyunyatan untuk orang-orang Israel." Maka Yosua melaksanakan perintah Tuhan dan menyunyat orang-orang Israel di tempat yang dinamakan Bukit Penyunyatan. Pada waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir, semua orang laki-laki sudah disunat. Tetapi ketika mereka mengembara di padang pasir 40 tahun lamanya, anak-anak mereka yang laki-laki seorang pun belum ada yang disunat. Dan pada akhir masa 40 tahun itu, orang laki-laki yang ketika keluar dari Mesir telah mencapai umur yang patut untuk masuk tentara, semuanya sudah mati. Karena tidak menurut perintah Tuhan, maka sesuai dengan sumpah Tuhan, mereka tidak diizinkan melihat negeri yang makmur dan subur itu yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Itulah sebabnya semua anak lelaki mereka belum disunat. Generasi baru inilah yang disunat oleh Yosua. Sesudah mereka semua selesai disunat, mereka tinggal di perkemahan sampai luka mereka sembuh. Tuhan berkata kepada Yosua, "Hari ini kehinaan kalian sebagai budak-budak di Mesir sudah kulenyapkan." Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Gilgal sampai pada saat ini. Sementara berkemah di Gilgal, di dataran dekat Jeriko, umat Israel merayakan Paskah pada sore hari tanggal 14 bulan itu. Besoknya, untuk pertama kalinya mereka makan makanan hasil negeri Kanaan, yaitu roti tidak beragi dan gandum panggang. Pada hari itu juga manna tidak lagi jatuh dari langit, dan orang Israel berhenti makan manna. Sejak itu mereka makan hasil tanah Kanaan. Yosua dan seorang laki-laki yang bersenjata pedang. Pada suatu waktu Yosua berada di dekat Jeriko. Tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus. Yosua mendekati orang itu dan bertanya, "Engkau ini kawan atau lawan?" "Bukan kawan dan juga bukan lawan," jawab orang itu. "Aku datang ke sini sebagai panglima tentara Tuhan." Mendengar itu, Yosua segera sujud menyembah orang itu. Yosua berkata, "Saya ini hamba Tuhan. Apa yang dapat saya lakukan untuk Tuhan?" Panglima tentara Tuhan itu menjawab, "Buka sepatumu. Tanah tempat kau berdiri itu adalah tanah suci." Maka Yosua membuka sepatunya. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang setelah kita baca dari Ulangan, dan ini kitab Nabi Yosua yang membawa bangsa Israel keluar dari padang gurun untuk menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Dan berikutnya nanti akan kita baca pasal yang ke-6. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk mengenang kembali selama 40 tahun bangsa Israel berangkat dari Mesir menuju Kanaan, dan di akhir tahun yang ke-40 tiba di tanah Kanaan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.